Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mila Febriza, Jessica Amanda Sari, dan Anwar Wahyudi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakninya mengenai modal kerja. Yang pertama yaitu pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis, sehingga bisnis yang ada dalam perusahaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya. Modal kerja itu juga dapat diartikan sebagai suatu kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek, dan kelebihan inilah yang disebut sebagai modal kerja bersih atau net working capital. Nah, modal kerja atau working capital itu merujuk kepada perbedaan antara aset lancar perusahaan dengan kewajiban yang ditanggung dalam periode berjalan. Contoh dari aset lancar ini adalah piutang atau tagihan pelanggan yang belum dibayar, termasuk juga uang tunai, persediaan bahan baku, dan juga stok barang jadi. Selanjutnya yang kedua yaitunya tujuan dari modal kerja. Nah, modal kerja sendiri itu memiliki tujuan bagi suatu perusahaan. Di antaranya yang pertama, modal kerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan profitabilitas dari suatu perusahaan. Yang kedua, perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban tepat waktu jika mempunyai kecukupan dari modal kerjanya sendiri. Yang ketiga, manajemen dapat melindungi perusahaan apabila terjadi masalah pada modal kerja yang disebabkan adanya penurunan dari nilai aktiva lancar. Yang keempat, jika rasio keuangan memenuhi persyaratan, maka perusahaan bisa mendapatkan tambahan dana dari pihak para kreditur. Kemudian yang kelima, dengan adanya modal kerja ini, penggunaan aktiva lancar dapat dimaksimalkan untuk dapat meningkatkan laba dan juga penjualan dari suatu perusahaan. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep modal kerja. Di dalam konsep modal kerja ini terdapat 3 konsep, yaitu yang pertama yaitu konsep kualitatif. Konsep kualitatif ini merupakan selisih antara aktiva lancar di atas hutang lancar, atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Konsep ini disebut juga dengan modal kerja netto non working capital. Konsep yang kedua yaitu konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini merupakan keseluruhan jumlah dari aktiva lancar, yang dimana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu pendek. Konsep ini juga disebut dengan konsep modal kerja bruto atau gross working capital. Konsep yang terakhir yaitu konsep fungsional. Konsep fungsional ini yaitu menitik beratkan pada fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan income dari usaha pokok perusahaan, serta menghasilkan pendapatan pada periode current income dan periode masa depan. Contoh soal menghitung modal kerja menggunakan ketiga konsep tersebut. Contohnya gini. Di dalam aktiva lancar tersebut ada namanya kas, efek, piutang dagang, dan persediaan barang. Kas ini senilai 20 juta, efek ini senilai 80 juta, dan piutang dagang ini senilai 50 juta, sedangkan persediaan barang ini senilai 150 juta. Jadi kita totalkan semua aktiva lancar tersebut, maka totalnya sebesar 300 juta. Sedangkan di bagian yang selanjutnya ada namanya aktiva tetap. Aktiva tetap ini terdapat di dalamnya tanah, gedung, mesin-mesin, dan kendaraan. Tanah ini kita letakkan nilainya yaitu senilai 20 juta. Sedangkan gedung ini senilai 500 juta, dan mesin-mesin tersebut senilai 170 juta, dan kendaraan tersebut senilai 130 juta. Jadi aktiva tetap tersebut kita jumlahkan semuanya dan mendapatkan total hasil sebesar 1M. Dan masuk ke dalam pertanyaannya, yaitu hitunglah modal kerja. Yang pertama yang kita cari yaitu kita menentukan konsep yang pertama, yaitu menggunakan konsep kuantitatif. Dalam konsep kuantitatif ini terdapat modal kerjanya, yaitu yang pertama kas, efek, piutang dagang, dan persediaan barang. Di dalam modal kerja ini terdapat kas senilai 20 juta, efek senilai 80 juta, dan piutang dagang senilai 50 juta. Sedangkan persediaan barangnya senilai 150 juta. Lalu dijumlahkan mendapatkan total hasil sebesar 300 juta.
Begitupun dengan menggunakan metode atau konsep kualitatif. Yang selanjutnya itu menggunakan konsep kualitatif. Di dalam konsep kualitatif ini kita menghitung aktiva lancarnya. Aktiva lancarnya itu ada kas, efek, piutang dagang, dan persediaan barang. Kas di sini yaitu senilai 20 juta, sedangkan efeknya senilai 80 juta dan piutang dagangnya senilai 50 juta. Sedangkan persediaan barangnya senilai 150 juta. Nah, total dari semua biaya-biaya dari aktiva lancar tersebut kita jumlahkan dan mendapatkan hasil sebesar 300 juta. Nah, hutang lancar kita tadi itu yaitu senilai 270 juta. Nah, 300 juta tadi kita kurangi dengan 270 juta, maka hasilnya dapat 30 juta. 38 juta. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode yang terakhir, yaitu metode konsep fungsional. Konsep fungsional di sini kita menghitung modal kerja. Modal kerja kita tadi yaitu senilai dengan total nilai 360 juta. Sedangkan modal kerja potensial kita senilai 100 juta. Selanjutnya kita akan menghitung bukan modal kerjanya. Yang bukan modal kerjanya di sini terdapat tanah, gedung, mesin, dan kendaraan. Masing-masing memiliki nilai totalnya yaitu 660 juta. Nah, itu adalah contoh soal perhitungan dari konsep modal kerja. Selanjutnya itu jenis modal kerja. Di dalam jenis modal kerja ini terdapat dua jenis modal kerja, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Yang pertama, modal kerja permanen. Modal kerja permanen ini merupakan modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran suatu usaha. Di dalam modal kerja ini terbagi dua bagian. Yang pertama yaitu modal kerja dengan primary working capital. Primary working capital ini merupakan working capital yang wajib ada. Yang pertama yaitu modal kerja dengan primary working capital. Primary working capital ini merupakan working capital yang wajib ada di perusahaan sebagai jaminan kelancaran kontinuitas usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan tersebut. Yang kedua ada namanya modal kerja normal working capital, yaitu presentasi dari jumlah working capital perusahaan yang dibutuhkan untuk perluasan produksi perusahaan yang normal. Nah, jenis yang keduanya yaitu modal kerja variabel. Modal kerja variabel ini yaitu modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Nah, dalam modal kerja variabel ini terdapat 3 bagian pokok yang meliputinya. Yang pertama yaitu modal kerja musiman. Modal kerja musiman ini yaitu perubahan working capital yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim. Yang kedua yaitu modal kerja siklis, yaitu perubahan working capital yang disebabkan oleh fluktuasi konjuktur. Dan selanjutnya yaitu modal kerja darurat, yaitu perusahaan besaran working capital yang penyebabnya tidak diketahui karena terdapat keadaan darurat. Nah, itu adalah komponen dari dua jenis modal kerja tersebut. Pembahasan yang selanjutnya adalah kebijakan modal kerja, yakni yang pertama adalah kebijakan konservatif. Kebijakan konservatif, dalam kebijakan ini modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dipenuhi oleh dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja variabel lainnya dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Yang kedua yakni kebijakan moderat, yaitu pada kebijakan ini perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktu kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kebijakan agresif. Dalam kebijakan ini perusahaan di mana kebutuhan dana jangka panjang akan dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Yang selanjutnya adalah menentukan kebutuhan modal kerja. Menentukan modal kerja yaitu memahami siklus operasi usaha. Pada dasarnya siklus operasi ini terkait dengan jadwal produksi dan biaya yang dibutuhkan per periode produksi. Dengan memahami siklus kebutuhan modal kerja melalui analisis siklus kewajiban, siklus produksi, dan siklus piutang. Yang selanjutnya yang pertama yaitu siklus kewajiban. Kewajiban mengacu pada seluruh pengeluaran yang tetap harus dikeluarkan berapapun jumlah produksi kita dan berapapun jumlah barang yang terjual. Dan kemudian
Ada yang namanya siklus produksi. Siklus produksi ini mengacu pada seluruh kegiatan yang mendukung produksi, dimulai dari membeli bahan baku dan persediaan lain, memproses pembuatan barang atau jasa sampai siap dikirimkan ke tangan konsumen. Yang selanjutnya adalah siklus piutang, yakni menerapkan penjualan dengan sistem piutang atau pembayaran dengan termin untuk konsumen. Modal kerja dihitung dengan menggunakan rasio lancar, yaitu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio tersebut satu berarti aset lancar melebihi kewajiban, dan umumnya semakin tinggi rasionya maka rasio tersebut akan semakin baik. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh menentukan kebutuhan modal kerja. Contohnya saja perusahaan yang memproduksi travel bag GoGoGo merencanakan untuk memproduksi dan menjual travel bag sebanyak 72.000 unit per tahun, sehingga dibutuhkan produksi 200 unit per hari atau dengan asumsi 30 hari kerja per bulan. Di setiap informasi sebagai berikut. Setiap unit travel bag membutuhkan 2 kg bahan baku kulit. Kemudian harga beli baku kulit per kilogram adalah 12.000. Pembelian bahan baku selalu dilakukan secara tunai setelah dibeli sambil menunggu proses produksi bahan baku disimpan di gudang selama 10 hari. Kemudian proses produksi membutuhkan waktu selama 5 hari. Penjualan travel bag dilakukan secara kredit dan baru dapat ditagih setelah 30 hari. Kemudian upah tenaga kerja langsung diserahkan 10.000 per unit. Biaya pemasaran dan administrasi sebesar 6 juta per bulannya. Dari data tersebut, maka kita akan menghitung kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut, yakni dengan perputaran bahan baku. Penyimpanan bahan baku sama dengan 10 hari, kemudian proses produksi 5 hari, kemudian penagihan piutang 30 hari, yaitu totalnya yakni 45 hari. Perputaran upah langsung yakni proses produksi 5 hari, kemudian penagihan piutang 30 hari. Jadi total hari yang terjumlah adalah 35 hari. Kemudian pengeluaran kas perharinya adalah bahan baku sama dengan 200 dikali 2 kg dikali 12.000 rupiah sama dengan 4.800.000 rupiah. Upah langsung sama dengan 200 dikali 10.000 yang berjumlah 2 juta. Biaya administrasi dan pemasaran yakni 6 juta dibagi 30 yang hasilnya adalah 200.000 rupiah. Kemudian kebutuhan modal kerja per siklus. Bahan baku yakni sama dengan 45 hari dikali dengan 4.800 yang menghasilkan 216 juta. Upah langsung yakni sama dengan 35 hari dikali 2 juta rupiah sehingga berjumlah 70 juta rupiah. Kemudian biaya administrasi dan pemasaran yakni 35 hari dikali dengan 200.000 sama dengan 7 juta rupiah dengan total keseluruhan yakni 293 juta rupiah. Dari perhitungan ini dapat kita mengambil kesimpulan bahwa perusahaan tersebut harus menyediakan minimal yakni 293 juta rupiah dalam siklus bisnis atau sekitar 45 hari. Baiklah, sekian presentasi dari diskusi kami dari kelompok 2 mengenai modal kerja. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.